Halo semua, jumpa lagi di channel si Pabe. Di kesempatan ini, saya akan membahas tentang kenapa seseorang terus muncul di pikiran, atau kenapa seseorang terus menghantui pikiranmu. Jika kamu sedang dalam kondisi ini dan tidak bisa melupakannya, jangan anggap sepele, karena sebenarnya ada sesuatu besar yang terjadi di baliknya. Dan di sini, saya akan menjelaskannya menurut beberapa perspektif. 1. Secara spiritual. Dalam sudut pandang spiritual, pikiran bukanlah sekedar hasil dari aktivitas otak, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan energi batin antara manusia. Ketika seseorang terus menghantui pikiranmu, hal itu dipercaya sebagai bentuk komunikasi energi yang terjadi di alam bawah sadar. Dan seringkali ini disebut sebagai ikatan batin atau energi jiwa yang masih saling berhubungan. Spiritualitas mengajarkan bahwa setiap individu memancarkan energi tertentu. Dalam konteks ini, ketika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi itu karena frekuensi energimu sedang selaras atau tersambung dengan frekuensi energi orang tersebut. Orang yang terus hadir di pikiranmu bisa juga membawa pesan secara tidak langsung dari dimensi spiritual. Dalam banyak ajaran, terutama yang berkaitan dengan intuisi dan kesadaran jiwa, diyakini bahwa alam semesta bisa menggunakan pikiran sebagai sarana untuk membisikkan sesuatu. Jadi jika kamu merasa terganggu oleh bayangan seseorang, bisa saja itu bukan karena kamu yang belum bisa move on, melainkan karena jiwamu sedang menangkap sinyal bahwa ada sesuatu yang belum selesai atau perlu diperhatikan. Tak jarang, koneksi spiritual ini juga menandakan bahwa hubungan kamu dengan orang tersebut belum sepenuhnya berakhir di level energi. Mungkin kamu sudah tidak berinteraksi secara fisik, tapi secara batin masih ada ikatan. Hal ini juga bisa menjelaskan kenapa kamu bisa merasakan getaran tertentu, seperti firasat, mimpi, atau dorongan hati yang muncul begitu saja tanpa alasan logis. Dalam beberapa tradisi spiritual, ini disebut juga sebagai energetic cord, yaitu semacam tali tak kasat mata yang masih menghubungkan dua jiwa. Dengan kata lain, ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu dari sisi spiritual, itu bisa menjadi pertanda bahwa jiwa kalian masih terhubung. Bukan karena kelemahan emosional, tapi karena ada bagian dari dirimu yang belum benar-benar selesai atau melepaskan. 2. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai kepercayaan tradisional dan budaya masyarakat, fenomena seseorang terus hadir dalam pikiran dianggap bukan sekedar proses pikiran biasa, melainkan sebagai pertanda batin atau isyarat dari semesta. Banyak orang tua zaman dulu percaya bahwa jika seseorang tiba-tiba teringat terus-menerus tanpa alasan jelas, maka kemungkinan orang itu juga sedang memikirkanmu. Kepercayaan ini berakar dari pandangan bahwa manusia tidak hanya berinteraksi lewat kata dan perbuatan, tapi juga melalui rasa dan batin. Beberapa masyarakat juga percaya bahwa ingatan yang datang secara terus-menerus terhadap seseorang bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai antara kamu dan orang tersebut. Entah itu hutang perasaan, janji yang belum terpenuhi, atau emosi yang belum sempat terucap. Oleh karena itu, pikiranmu secara alamiah terus dipancing oleh batin untuk menyadari dan menyelesaikan hal tersebut. Ada juga kepercayaan yang menyebut bahwa jika seseorang yang terus kamu pikirkan tiba-tiba muncul dalam mimpi atau muncul kabarnya dalam kehidupan nyata, itu bukanlah kebetulan, melainkan bentuk koneksi batin yang nyata. Dalam kepercayaan ini, semesta dianggap punya cara tersendiri untuk mempertemukan atau mengingatkan kita tentang seseorang yang memang punya tempat khusus dalam perjalanan hidup kita. Jadi, dalam pandangan masyarakat tradisional, ketika seseorang terus menghantui pikiranmu, hal itu lebih dari sekedar nostalgia atau kerinduan biasa. Itu bisa jadi isyarat halus, panggilan batin, atau bahkan pesan semesta. 3. Sinkronisitas. Sinkronisitas adalah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Jung, seorang psikolog terkenal yang menggambarkan kejadian-kejadian yang tampak kebetulan tapi sebenarnya memiliki makna yang mendalam. Ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu dan kemudian kamu mengalami hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti tiba-tiba melihat namanya,
mendengar lagunya, atau bahkan bertemu dengannya tanpa direncanakan. Dalam konteks ini, pikiran yang terus tertuju pada seseorang tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang kebetulan atau sepele. Ada makna simbolis dan pesan tersembunyi di baliknya. Semesta seolah-olah sedang menyusun kepingan peristiwa agar kamu memperhatikan sesuatu yang penting. Mungkin orang itu membawa pelajaran, peringatan, atau bahkan arah baru dalam hidupmu yang belum kamu sadari secara sadar. Sinkronisitas seringkali terjadi pada saat kita sedang berada dalam fase penting kehidupan. Misalnya saat menghadapi pilihan besar, mengalami perubahan batin, atau saat kita sedang berada dalam ketidakpastian. Orang yang terus menghantui pikiranmu bisa menjadi simbol dari sesuatu yang harus kamu hadapi, atau mungkin seseorang yang hadir sebagai bagian dari proses pertumbuhan dirimu secara emosional dan spiritual. Menariknya, sinkronisitas tidak selalu muncul dengan cara yang besar atau dramatis. Kadang hanya berupa peristiwa kecil yang berulang, seperti mimpi tentang orang itu, melihat inisialnya secara terus-menerus, atau mendengar orang lain membicarakannya tanpa disengaja. Semua itu bisa menjadi kode semesta yang ingin membuka matamu tentang sesuatu yang lebih besar di balik kehadirannya dalam benakmu. Jadi, ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu dan kamu mulai melihat tanda-tanda tertentu yang berhubungan dengannya, itu bisa jadi bukan hanya kebetulan. Itu adalah sinkronisitas, tanda bahwa ada koneksi makna yang sedang terjadi antara batinmu dan arah hidupmu. 4. Law of Attraction. Dalam konsep Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, pikiran manusia dianggap sebagai magnet yang sangat kuat. Apa yang kamu pikirkan secara terus-menerus akan memancarkan getaran energi ke alam semesta. Dan energi itu akan menarik pengalaman, seseorang, atau situasi yang sefrekuensi dengannya ke dalam hidupmu. Maka ketika seseorang terus menghantui pikiranmu, secara tidak sadar kamu sedang memancarkan energi ke arah orang tersebut. Dalam hukum ini, fokus adalah kunci. Semakin kamu memikirkan seseorang dengan emosi yang kuat, entah itu rindu, penasaran, marah, cinta, atau bahkan luka, maka kamu sedang memberikan daya tarik yang besar untuk membawa orang itu kembali ke dalam hidupmu. Atau paling tidak menghadirkan kembali memorinya dalam bentuk peristiwa, mimpi, atau tanda-tanda yang kamu temui sehari-hari. Namun, Law of Attraction tidak hanya bekerja berdasarkan apa yang kamu inginkan secara sadar, tapi juga apa yang kamu rasakan secara mendalam. Jika kamu memikirkan seseorang dengan perasaan kehilangan, semesta bisa jadi merespon dengan terus memberimu pengalaman yang membuatmu merasa kehilangan lagi dan lagi. Ini karena hukum tarik-menarik merespon getaran emosi, bukan kata-kata yang kamu ucap. Dalam konteks ini, ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, maka ada dua kemungkinan. Pertama, kamu sedang menarik kembali energi orang tersebut karena fokus dan emosimu yang tertuju kepadanya. Atau yang kedua, bisa juga sebaliknya. Orang itu sedang memikirkanmu, dan karena energinya tertangkap oleh batinmu, sehingga kamu bisa merasakannya secara intens. Law of Attraction juga mengajarkan bahwa apapun yang terus hadir dalam pikiranmu sebenarnya mencerminkan kebutuhan atau pelajaran yang belum selesai. Jadi bukan hanya soal orangnya, melainkan tentang apa yang dia wakili dalam hidupmu, baik itu cinta, harapan, luka lama, atau impian yang belum tercapai. Jadi untuk kesimpulannya, dalam perspektif Law of Attraction, seseorang yang terus menghantui pikiranmu adalah pantulan dari energi yang sedang kamu pancarkan. Dan percaya atau tidak, semesta sedang merespon isi hatimu dan menunjukkan bahwa apa yang kamu pikirkan sedang dalam proses mendekat atau membutuhkan kesadaran lebih dalam. 5. Soul Connection. Soul connection atau koneksi jiwa adalah konsep yang meyakini bahwa ada hubungan yang lebih dalam dari sekedar pertemuan dua individu. Ini adalah ikatan spiritual yang terbentuk jauh di luar logika dan waktu. Ketika seseorang terus menghantui pikiranmu, menurut perspektif ini, sangat mungkin kalian memiliki ikatan jiwa yang belum selesai, yaitu sebuah hubungan yang terjadi di tingkat jiwa, bukan hanya di dunia nyata. Ada beberapa jenis koneksi jiwa yang dipercaya dalam spiritualitas, seperti soulmate,
twin flame dan karmic connection. Dalam hubungan seperti ini, seringkali dua jiwa mengenali satu sama lain meski sudah tidak lagi bersama. Maka ketika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi itu adalah jiwa kamu yang sedang merespon kehadiran atau energi dari jiwa mereka yang sedang aktif. Terkadang, ini bisa terasa sebagai kerinduan mendalam yang tidak bisa dijelaskan. Koneksi jiwa juga bisa memunculkan komunikasi batin. Misalnya, kamu tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab, lalu ternyata dia sedang mengalami kesedihan juga. Atau kamu merasa tertarik secara emosional untuk melihat kabarnya. Dan ternyata ada hal penting yang terjadi pada saat itu. Ini bukan kebetulan, tapi bentuk energi jiwa yang saling bersentuhan secara intuitif. Dalam koneksi jiwa yang kuat, keberadaan seseorang dalam pikiranmu bukan karena kamu tidak bisa melupakannya, tapi karena memang jiwamu dan jiwanya memiliki semacam kontrak spiritual, baik untuk saling menyembuhkan, belajar, ataupun menyelesaikan karma. Bahkan terkadang, seseorang hadir dalam pikiranmu secara terus-menerus bukan untuk kamu miliki, tapi untuk kamu pahami. 6. Menurut psikologi. Dari sudut pandang psikologi, ketika seseorang terus menghantui pikiranmu, itu erat kaitannya dengan cara kerja memori, emosi, dan keterikatan. Otak manusia menyimpan ingatan yang paling kuat berdasarkan dua hal utama, emosi yang intens dan pengulangan. Jika seseorang pernah memberimu pengalaman emosional yang dalam, baik itu kebahagiaan, trauma, cinta, atau bahkan luka, otak akan cenderung menyimpannya dalam memori jangka panjang dan sangat mudah untuk memunculkannya kembali. Psikologi juga menjelaskan fenomena ini lewat teori attachment atau keterikatan emosional. Jika kamu merasa terhubung secara emosional dengan seseorang, baik dalam hubungan yang sehat maupun tidak selesai, pikiranmu akan terus mencoba memproses keterikatan itu. Inilah sebabnya mengapa kamu sering tiba-tiba mengingat seseorang, apalagi saat sedang sendiri, diam, atau berada dalam situasi yang memicu kenangan yang berkaitan dengannya. Selain itu, efek Zeigarnik juga menjelaskan mengapa orang yang tidak kamu tutup ceritanya secara tuntas justru lebih sering muncul dalam pikiranmu. Semakin banyak pertanyaan atau penyesalan, semakin besar kemungkinan otakmu mengulang-ulang memikirkannya sebagai upaya mencari penyelesaian emosional. Tak jarang juga seseorang hadir terus dalam pikiran sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri, terutama jika kamu belum siap untuk menghadapi kenyataan kehilangan atau perubahan. Pikiranmu menciptakan semacam ruang pengulangan emosi untuk mempertahankan ikatan itu agar tetap hidup, meski hanya dalam bentuk kenangan atau imajinasi. Dari sudut pandang ini, psikologi tidak melihat kehadiran seseorang dalam pikiran sebagai hal mistis, tetapi sebagai proses mental dan emosional yang berakar pada pengalaman masa lalu, perasaan yang belum selesai, dan kebutuhan batin yang sedang aktif. Ini bisa menjadi sinyal bahwa kamu perlu menyadari, memproses, atau bahkan menyembuhkan bagian dari dirimu yang masih terikat dengan orang tersebut. Bagaimana? Apakah kamu suka dengan konten seperti ini? Subscribe channel ini untuk mendapatkan konten serupa yang lebih menarik. Dan jangan lupa juga share ke teman-temanmu. Siapa tahu ini akan menjadi kabar baik bagi mereka.